Devon. Hai Miss. Kamu kok melamun? Ini si Sherina kasihan deh. Kenapa? Dia lagi sakit jadi nggak bisa masuk ke sekolah. Iya ya, kasihan dia. Tapi kamu bisa loh melakukan sesuatu agar Sherina bisa kembali ke sekolah. Hah iya Miss, gimana caranya? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kesembuhan kepada Sherina. Oh iya, jadi kalau aku berdoa Tuhan pasti dengar. Pasti Tuhan dengar, jawab Devon. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana seseorang memohon kepada Tuhan agar mendapatkan penyembuhan kepada orang lain. Kita akan saksikan di Misbah Cilik. Apakah engkau berbicara kepada Tuhan ketika orang yang kamu pedulikan membutuhkan pertolongan? Apakah engkau meminta Allah untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Dahulu kala, Abraham tawar-menawar dengan Allah demi beberapa orang. Hal itu terjadi seperti ini. Pada satu hari yang panas, Abraham duduk berteduh di tendanya, melihat ke lembah di mana dia tinggal. Matanya menangkap satu pergerakan. 3 orang sedang berdiri di jalan di seberang kemahnya. Segera Abraham melompat dan berlari ke jalan. Silakan singgah sementara di tendaku. Saya akan memberikan kepadamu makanan dan air minum. Kalian dapat berteduh di bawah pepohonan dan beristirahat. Terima kasih. Kami bersedia, orang-orang itu menyetujui. Pergilah dan lakukan tepat seperti yang kau katakan. Abraham segera kembali ke perkemahannya dan masuk ke dalam tentanya. Sarah, kita kedatangan tamu. Tolong buatkan beberapa roti untuk mereka. Abraham segera menyuruh para hambanya untuk memasak makanan. Segera, makanan sudah tersedia. Abraham sendirilah yang melayani para tamunya. Sementara mereka makan, dia berdiri di bawah pohon tidak jauh dari sana. Sarah berada di dalam tenda, di mana dia dapat mendengar tamunya itu bercakap-cakap. "Di manakah Sarah istrimu?" Salah satu dari antara para tamu itu bertanya. "Dia berada di dalam tenda." Tahun depan, tepat seperti saat ini, dia akan memiliki seorang anak. Di belakang tenda, Sarah tertawa, membayangkan bahwa dia akan mempunyai seorang anak pada usianya seperti sekarang. "Mengapa Sarah tertawa?" orang asing itu bertanya. "Apakah ada hal yang terlalu sukar bagi Allah?" Sekarang, baik Abraham maupun Sarah mengetahui bahwa tamunya itu adalah Tuhan sendiri. Ketika para tamu Abraham selesai makan, mereka beranjak hendak pergi. Seperti kebiasaan di situ, Abraham berjalan bersama mereka sejenak. Tuhan berhenti berbicara kepada Abraham saat yang lainnya terus berjalan. "Saya telah mendengar betapa jahatnya kota Sodom itu," Tuhan berkata. Abraham pernah mendengar tentang tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom. Dia berpikir tentang Lot dan keluarganya yang tinggal di sana. Abraham mengasihi keluarga keponakannya itu. Dia yakin bahwa Lot tidaklah jahat, tetapi Abraham mencemaskan orang-orang Sodom lainnya. Banyak dari antara penduduk kota Sodom yang bahkan tidak mengenal Tuhan. "Tuhan," Abraham berkata, "apakah engkau mau membinasakan orang-orang baik yang ada di kota Sodom bersama dengan orang-orang jahat? Seandainya ada 50 orang baik di kota itu, apakah engkau akan tetap membinasakan mereka?" Tuhan menjawab, "Jika aku menemukan 50 orang baik di kota itu, maka aku tidak akan membinasakan kota itu." Abraham mulai berpikir lagi. Kebaikan hatinya menyebabkan bertanya sekali lagi kepada Tuhan.
Bagaimanakah jika seandainya ada 45 orang yang baik di kota itu? Aku juga tidak akan membinasakan kota itu jika terdapat 45 orang baik di kota itu. Abraham masih belum puas. 3 kali lagi dia bertanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kota itu. Keempat kalinya Abraham memohon kepada Tuhan, "Janganlah marah kepadaku Tuhan, biarlah saya bertanya sekali lagi. Apakah engkau akan menyelamatkan kota itu karena 10 orang baik yang ada di kota itu?" Tuhan menjawab, "Karena ke-10 orang itu, aku tidak akan membinasakan kota itu." Kemudian Tuhan pergi ke Sodom dan Abraham kembali ke tendanya. Dia merasa puas karena dia telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kota Sodom dari kebinasaan. Hai, kembali dalam aksi cilik bersama Miss Debbie dan Fisya. Nah, Fisya, sekarang Fisya coba lihat deh. Ini Miss Debbie ada botol plastik yang kosong. Botol ini Miss Debbie mau masukin balon. Nanti kamu tolong tiup ya. Iya. Balonnya apakah akan mengembang atau tidak? Kayaknya itu gampang. Oke, mari kita buktikan. Coba ditiup. Kok nggak menembang? Coba lagi. Kok nggak menembang nih? Nah, kenapa balonnya tidak bisa mengembang? Karena kelihatannya botol ini kosong ya. Tetapi sebenarnya botol ini penuh dengan udara. Sehingga membuat balonnya tidak bisa mengembang. Mau nggak kita coba sesuatu yang lain? Mau? Oke. Nah, ini sama ya, Miss Debbie, tapi botol ini mau Miss Debbie bolongin. Nah, sekarang coba kamu tiup lagi. Kok menembang? Nah, kenapa balonnya bisa mengembang? Tadi Miss Debbie sudah bolongin ya botolnya, sehingga udara yang ada di dalam botol plastik ini keluar. Ya, sehingga ruangannya bisa membuat balon ini apa? Dapat mengembang. Nah, mari kita belajar sama-sama tentang makna rohaninya. Coba Fisya lihat. Botol ini melambangkan hidup kita. Ya, sedangkan balon ini melambangkan hati kita. Sedangkan udara yang tadi di dalam botol ini itu adalah dosa. Nah, bayangin kalau misalnya Fisya suka takut, khawatir, tapi Fisya simpan dalam hatinya. Nah, kenapa tadi balonnya tidak bisa mengembang? Karena botolnya apa? Penuh dengan udara, ya. Nah, setelah kita bolongin, udaranya keluar sehingga ada apa? Ada ruang di dalam botol plastik ini yang membuat balon ini bisa mengembang. Nah, kalau dosa dalam hati kita itu kita keluarin, kita buang, kita berdoa minta sama Tuhan untuk tolong, kita akan seperti balon ini yang akan mengembang. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Apakah kamu mengerti, Fisya? Ngerti, Miss. Makasih ya. Oke, sampai ketemu lagi di aksi cilik berikutnya. Bye-bye! Lima penginjil kecil sedang berapat. Seorang pergi tinggal 4. Pergilah dan bekerja dokter kecil.
pergi dan bekerja. Pendeta kecil bekerja untuk Yesus. Satu penginjil kecil tinggal sendiri. Ia pergi tak seorang lagi. Pergi dan bekerja penjual buku. Bekerja untuk Yesus. Pergilah dan bekerja dokter kecil. Pergilah dan bekerja perawat kecil. Pergilah dan bekerja guru kecil. Pergilah dan bekerja pendeta kecil. Pergi dan bekerja penjual buku. Bekerja untuk Yesus. Hai Sobat Jacob Channel, aku Veronica. Aku lagi seneng banget loh, soalnya saudaraku yang dari jauh datang ke tempatku. Ada Timmy, ada Bona, ada Misha, dan saudara yang lain. Aku sangat rindu kepada mereka, karena kami jarang sekali bertemu. Jadi saat ini keadaan rumahku sedang ramai dan seru. Tahukah kalian, ketika melakukan tindakan membantu atau melayani orang lain, ada hormon yang bernama oksitosin yang akan diproduksi oleh otak dan membuat kita bahagia loh. Wah, keren banget, Kate. Aku juga punya beberapa tips agar kita dapat membantu pekerjaan di rumah dan tetap berbahagia. Yang pertama, lakukan bersama orang tua atau kakak. Kita akan merasa lebih bahagia ketika mereka bekerja sama dengan orang yang kita sayangi. Lakukanlah tugas bersama seperti menyapu atau merapikan mainan, sambil bicara atau bercanda. Yang kedua, jadikan pekerjaan di rumah menjadi seperti permainan yang menyenangkan. Misalnya, ketika memasukkan mainan ke keranjang mainan, kita bisa menganggap itu sedang lomba cepat. Yang ketiga, pasanglah musik yang ceria ketika kita melakukan pekerjaan sambil mendengarkan musik. Kita akan menikmati situasi yang sedang kita lakukan, bahkan bisa melepaskan hormon oksitosin. Karena itu, yuk kita lebih banyak menolong dan melayani orang lain supaya kita lebih berbahagia. Benar kata Kate, jangan lupa menerapkannya di rumah ya. Sampai jumpa lagi. Bye! Hi everyone, welcome back to Wise Word with me, Miss Tina. And now, we would like to talk about a very important word, embrace. The word embrace is spelled E-M-B-R-A-C-E, embrace, which means merangkul. To embrace something is to welcome it with open arms, hold, hug, accept completely. First, embrace can mean a physical hug. For example, when you hug your friends, when you hug your parents, or even a pet, it means you give them embrace. Because a hug shows love, care, and comfort. Let's imagine, when you see your friend who's feeling sad, you can give them embrace and let them know that you are not alone. It's a beautiful way to connect with someone, right? But embrace also has a deeper meaning. It means to accept something with an open heart and positive attitude. I will give you 2 examples. Okay, first, embrace your mistake, which means accepting your mistake as a chance to learn and grow. And the second, embrace change. This means welcoming new experiences, even if they are scary a little bit at the first. So guys, when you embrace something, you are not just accepting it, you are welcoming it with positively. So see you on Wise Word for the next. Bye-bye. Hai Sobat Cilik Hope Channel Indonesia dan pemirsa yang sedang menyaksikan. Bapak Ibu yang terkasih,
Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan 3 hal poin dari kisah Bapak Abraham yang sudah kita saksikan, di mana Bapak Abraham menanamkan ada 3 nilai-nilai poin yang pertama itu menerima, merangkul, dan menjadi sosok penolong. Abraham melakukan tindakan ini tanpa tawar-menawar satu apapun kepada Tuhan. Dia berani menerima kehendak Tuhan dan dengan rendah hati dan lapang dada. Dan yang kedua, dia merangkul semua keluarganya tanpa memandang atas apapun. Dan yang terakhir, Abraham mampu menjadi sebagai seorang penolong kepada siapapun itu juga. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Abraham ini juga mengajarkan kita bagaimana kita sebagai contoh untuk anak-anak kita. Bagaimana sebagai seorang penolong yang mampu merangkul dan mampu menerima dalam keadaan apapun itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tindakan ini kita harus mengajarkan poin-poin ketiga ini kepada anak-anak kita. Yang pertama, menerima. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana menerima perbedaan yang ada tanpa memilih-milih teman. Dan yang kedua, dapat merangkul orang lain, terutama keluarga, dan dari situlah terbentuk karakter mereka bagaimana merangkul teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, menjadi seorang penolong yang dapat diandalkan, siap membantu sesama, bahkan situasi apapun itu. Melalui 3 tindakan ini, kita memberikan contoh kepada anak-anak, dan anak-anak tidak hanya sebagai seorang anak yang mandiri, tetapi mereka memiliki iman yang kuat, cinta dan kasih sayang terhadap sesama mereka. Hal ini, marilah kita orang tua tetap memberikan karakter seperti Bapak Abraham, dan melalui tindakan ini kita menjadi sahabat terhadap anak-anak kita. Demikian kesimpulan pada episode hari ini. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Pernah nggak ada tamu yang datang ke rumah? Pernah. Pernah nggak ada tamu yang datang ke rumah? Pernah. Pernah nggak ada tamu yang datang ke rumah? Pernah. Pernah nggak ada tamu yang datang ke rumah? Pernah. Pernah nggak membantu mama menjamu tamu di rumah? Pernah. Pernah nggak membantu mama menjamu tamu di rumah? Pernah. Pernah nggak membantu mama menjamu tamu di rumah? Pernah. Pernah nggak membantu mama menjamu tamu di rumah? Pernah juga. Apa yang kamu lakukan ketika ada tamu di rumah? Aku berdoa. Apa yang kamu lakukan ketika ada tamu di rumah? Salam. Apa yang kamu lakukan ketika ada tamu di rumah? Aku kadang-kadang menyapa tamunya, dan aku kadang-kadang juga membantu mama untuk mempersiapkan barang-barangnya. Apa yang kamu lakukan ketika ada tamu di rumah? Membantu mami membersihkan rumah.